Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai konsep, dasar, proses, dan hasil belajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitriah Khairunisa dengan NIM 862062200029. Dan saya Muhammad Raka Ataya dengan NIM 862062200030. Perkenalkan, nama saya Arini Wanudiastuti dengan NIM 862062200033. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pengertian proses belajar. Apa sih pengertian proses belajar? Pasti kalian juga ingin tahu dan ingin mengerti apa sih selama ini proses belajar itu. Baik, proses belajar adalah kata yang berasal dari kata Latin, yaitu proses, yang berarti berjalan ke depan. Kata ini mempunyai konotasi urutan langkah atau kemajuan yang mengarah pada suatu sasaran atau tujuan. Menurut Kaplan, proses adalah suatu perubahan khususnya yang menyangkut perubahan tingkah laku atau perubahan kejiwaan. Jadi, proses belajar dapat diartikan sebagai tahap perubahan perilaku, kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi dari dalam diri siswa. Perubahan tersebut bersifat positif, yang artinya berorientasi ke arah yang lebih maju daripada keadaan yang sebelumnya. Oh iya teman-teman, selain ada pengertian tadi yang saya bahas, sekarang kita beranjak ke tahap-tahap dalam proses pembelajaran. Ada 3 tahap dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Fase informasi atau tahap penerimaan materi. Dalam fase informasi, seorang siswa yang sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari. Di antaranya informasi yang diperoleh itu ada yang sama sekali baru dan berdiri sendiri, ada pula yang berfungsi menambah, memperluas, dan memperdalam pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki. Dan yang kedua ada fase transformasi, tahap pengubahan materi. Dalam fase transformasi, informasi yang telah diperoleh itu dianalisis, diubah atau ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual supaya kelak pada gilirannya dapat dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas. Bagi siswa-siswa pemula, fase ini akan berlangsung lebih mudah apabila disertai dengan bimbingan. Anda selaku guru yang diharapkan kompeten dalam mentransfer strategi kognitif yang tepat untuk melakukan pembelajaran materi pelajaran tertentu. Dan yang terakhir ada fase evaluasi. Dalam fase evaluasi, seorang siswa akan menilai sendiri sampai sejauh manakah pengetahuan informasi yang telah ditransformasikan tadi dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala-gejala lain atau memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi pada fase evaluasi ini mencakup ke dalam kesadaran diri setiap siswa dan mengoreksi dalam diri masing-masing pada setiap siswa sampai manakah kemampuan yang telah didapat oleh siswa tersebut selama pembelajaran berlangsung. Lalu pembahasan selanjutnya ada tahap-tahap dalam proses belajar. Banyak sekali loh teman-teman tahap-tahap dalam proses belajar. Yang pertama yaitu dan yang pembahasan selanjutnya yaitu ada aktivitas belajar. Banyak sekali loh teman-teman aktivitas pembelajaran. Yang pertama ada mendengarkan. Ketika seorang guru berceramah atau menerangkan materi, maka siswa harus wajib mendengarkan apa yang dibicarakan oleh guru tersebut. Dan yang kedua ada memandang. Maksud memandang yaitu seorang siswa harus mampu mengamati dan harus paham apa yang telah guru sampaikan. Dan yang ketiga ada meraba, membau, dan mencicipi
segala sesuatu adalah indera manusia yang dapat dijadikan sebagai alat untuk kepentingan belajar. Artinya, aktivitas meraba, membau, dan mencicipi dapat memberikan kesempatan bagi orang untuk belajar. Berikutnya ada menulis atau mencatat. Catatan yang sangat berguna untuk menampung sejumlah informasi yang tidak hanya bersifat fakta-fakta, melainkan juga terdiri atas materi hasil dari bahan bacaan. Dan yang berikutnya ada membaca. Setiap siswa wajib untuk terbiasa berliterasi di sekolah maupun di rumah. Yang selanjutnya ada membuat ikhtisar atau ringkasan dan menggarisbawahi. Keaktifan seorang siswa sangat dibutuhkan ketika dalam proses pembelajaran. Salah satunya ketika ada guru menerangkan, seorang siswa harus pandai-pandai untuk merangkum apa yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Lalu yang berikutnya ada mengamati tabel-tabel, diagram-diagram, dan bagan-bagan. Dalam buku ataupun di lingkungan lain sering kita jumpai tabel-tabel, diagram, atau bagan-bagan. Materi nonverbal semacam ini sangat berguna bagi kita dalam mempelajari materi yang relevan itu. Selanjutnya ada menyusun paper atau kertas kerja. Dalam membuat paper, pertama yang perlu mendapat perhatian ialah rumusan topik paper itu. Selanjutnya ada mengingat. Mengingat dengan maksud agar ingatan tentang sesuatu belum termasuk sebagai aktivitas belajar. Mengingat yang disadari atas kebutuhan dan kesadaran untuk mencapai tujuan. Berikutnya ada berpikir. Termasuk aktivitas belajar. Dengan berpikir, orang memperoleh penemuan baru, setidaknya orang itu menjadi tahu tentang hubungan antar sesuatu. Dan yang terakhir ada latihan atau praktek latihan atau termasuk aktivitas belajar. Orang yang melaksanakan kegiatan berlatih tentunya sudah mempunyai dorongan untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat mengembangkan suatu aspek pada dirinya. Baik, selanjutnya ada kondisi efektif dalam proses pembelajaran. Guru sebagai pembimbing diharapkan mampu menciptakan kondisi yang strategi yang dapat membuat peserta didik nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut. Dalam mewujudkan kondisi pembelajaran yang efektif, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut ini. A. Melibatkan siswa secara aktif. Mengajar adalah membimbing kegiatan belajar siswa sehingga ia mau belajar. Dengan demikian, aktivitas siswa sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Aktivitas belajar siswa dapat digolongkan ke dalam beberapa hal antara lain. B. Aktivitas visual, seperti membaca, menulis, melakukan eksperimen, dan sebagainya. C. Aktivitas lisan, seperti bercerita, tanya jawab, dan sebagainya. D. Aktivitasme mendengarkan, seperti mendengarkan penjelasan guru, mendengarkan pengarahan guru, dan sebagainya. E. Aktivitas gerak, seperti melakukan praktek di tempat praktek. F. Aktivitas menulis, seperti mengarang, membuat surat, membuat karya tulis. Aktivitas kegiatan pembelajaran siswa di kelas hendaknya lebih banyak melibatkan siswa atau lebih memperhatikan aktivitas siswa. Berikut ini cara meningkatkan keterlibatan siswa. A. Tingkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan cara menggunakan berbagai teknik mengajar. B. Berikanlah materi pelajaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran. C. Usahakan agar pembelajaran lebih menarik minat siswa. D. Menarik minat dan perhatian siswa. Kondisi pembelajaran yang efektif adalah minat dan perhatian siswa dalam belajar. Selanjutnya, E. Membangkitkan motivasi siswa. Terdapat dalam diri seseorang yang dapat mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Sedang motivasi adalah suatu proses untuk mengingatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku. Untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan, tugas guru adalah bagaimana membangkitkan motivasi siswa sehingga ia mau belajar. Selanjutnya, F. Memberikan pelayanan individu siswa. Memberikan pelayanan individual siswa bukanlah semata-mata tujuan kepada siswa secara perorangan saja.
melainkan dapat juga ditujukan kepada sekelompok siswa dalam satu kelas tertentu. Selanjutnya, G. Menyiapkan dan menggunakan berbagai media dalam pembelajaran. Alat peraga atau media pembelajaran adalah alat-alat yang digunakan guru ketika mengajar untuk membantu memperjelas materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa dan mencegah terjadinya verbalisme pada diri siswa. Sebab pembelajaran yang menggunakan banyak verbalisme tentu akan membosankan. Sebaliknya, pembelajaran akan lebih menarik bila siswa merasa senang dan gembira setiap menerima pelajaran dari gurunya. Yang selanjutnya ada hasil belajar. Menurut Hamalik, hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dari sebelumnya dan yang tidak tahu menjadi tahu. Hasil belajar mencakup 3 ranah. Yang pertama ada ranah psikomotorik. Hasil belajar psikomotor dikemukakan oleh Simpson. Hasil belajar ini tampak dalam bentuk keterampilan skill dan kemampuan bertindak individu. Ada 6 tingkatan keterampilan, yakni gerakan refleks, keterampilan pada gerakan yang tidak sadar, keterampilan pada gerak-gerak sadar, kemampuan perceptual termasuk di dalamnya membedakan visual, membedakan audio, motorik, dan lain-lain. Kemampuan di bidang fisik misalnya kekuatan, keharmonisan, dan ketetapan, gerakan-gerakan skill mulai keterampilan sederhana sampai pada keterampilan yang kompleks. Kemampuan yang berkenan dengan komunikasi non-diskursif seperti gerakan ekspresif dan interpretatif. Yang kedua ada ranah kognitif, karena yang mencakup kegiatan mental otak. Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk ranah kognitif. Menurut Bloom, ranah kognitif itu terdapat 6 jenjang proses berpikir, yaitu knowledge, pengetahuan atau hafalan atau ingatan, comprehension, pemahaman, application, penerapan, analisis, sintesis, evaluation, penilaian. Yang terakhir ada ranah afektif. Taksonomi untuk daerah afektif dikeluarkan mula-mula oleh David R. Cartol dan kawan-kawan dalam buku yang diberi judul Taxonomy of Educational Objectives. Affective domain. Ranah afektif adalah ranah yang berkenan dengan sikap seseorang. Dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Jadi hasil belajar afektif akan nampak pada murid dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. Selanjutnya ada kriteria atau indikator hasil belajar. Pada tingkat yang sangat umum sekali, hasil belajar dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu keefektifan. Keefektifan pembelajaran biasanya diukur dengan tingkat pencapaian si pelajar. Ada 4 aspek penting yang dapat dipakai untuk mendeskripsikan keefektifan belajar, yaitu yang pertama itu kecermatan penguasaan perilaku yang dipelajari atau sering disebut dengan tingkat kesalahan. Yang kedua itu kecepatan untuk unjuk kerja, dan yang ketiga itu tingkat ahli belajar, dan yang terakhir itu ada tingkat retensi dari apa yang dipelajari. Yang kedua itu ada efisiensi. Untuk efisiensi pembelajaran itu biasanya diukur dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai pelajar dalam jumlah biaya pembelajaran yang digunakan. Daya tarik pembelajaran biasanya diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap belajar. Yang ketiga itu ada daya tarik. Daya tarik pembelajaran erat sekali dengan daya tarik bidang studi, di mana kualitas pembelajaran biasanya akan mempengaruhi keduanya. Kunci pokok utama memperoleh ukuran dan hasil belajar siswa adalah mengetahui garis besar indikator dikaitkan dengan jenis prestasi yang hendak diungkapkan atau diukur. Selanjutnya ada tingkat keberhasilan belajar. Bukti bahwa seorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Tingkah laku memiliki unsur subjektif dan unsur motoris. Unsur subjektif itu unsur rohaniah, sedangkan unsur motoris itu unsur jasmaniah.
Seseorang sedang berpikir dapat dilihat dari raut mukanya, sikap dalam rohaniyah dan tidak bisa kita lihat. Tingkah laku manusia terdiri dari sejumlah aspek. Yang pertama itu aspek pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, etis, atau budi pekerti. Ketentuan tingkat keberhasilan antara lembaga pendidikan satu dengan lembaga pendidikan lainnya berbeda. Bahkan sekarang satuan pendidikan diberikan kewenangan untuk dapat menentukan kriteria ketuntasan minimum atau KKM sendiri-sendiri. Yang terakhir ada faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Faktor pertama itu faktor yang berfungsi dari diri sendiri. Jadi faktor yang berfungsi dari diri sendiri itu kita harus belajar sesuai minat, motivasi, dan juga sesuai kemampuan yang ada di dalam diri kita. Yang kedua itu faktor yang bersumber dari lingkungan. Jadi pergaulannya mendukung, teman-temannya juga mendukung. Dan yang ketiga itu ada faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga. Keluarganya mendukung kita untuk belajar dan juga sebagai support system. Oke, baik. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.